Kok nggak muncul live-nya ya? Oh, ini udah. Tes tes. Halo guys. Saat malam kita ngobrol lagi. Kita ngebacot lagi. Saya lagi nunggu Fauji. Siapa yang udah kenal dengan Fauji? Ini di Sukabumi tuh dari kemarin tuh banyak yang nanyain soal kelas Wing Chun sama saya. Cuman sampai hari ini tidak terrealisasikan. Oh iya, soal apa namanya? Soal school road trip ya. School road trip yang saya sedang ajukan ke beberapa sekolah. Ternyata eh, di Twitter saya posting, ternyata di Twitter pun ada yang minta untuk dikirimkan surat, tetapi pas saya tahu ternyata rumahnya di Pemalang, jauh sekali. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman resikonya kalau di luar Jakarta itu saya harus mempersiapkan biaya yang lebih besar karena kalau harus ke Pemalang setidaknya harus ada ongkos transport dan juga ada biaya akomodasi yang lainnya. Kecuali saya ada donatur. Nah, itu lain cerita. Kalau saya ada donatur, semua school road trip saya itu akan dibiayai. Cuman kan sampai hari ini kan belum ada ya. Karena dari yang saya bilang kemarin itu dari 35 surat itu baru satu yang direspon. Saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah swasta yang rata-rata adalah orang-orang dari golongan atas, mungkin mereka tidak membutuhkan yang namanya bela diri ya. Karena mereka bisa bayar orang lah istilahnya ya. Bisa bayar orang dan lain sebagainya. Mungkin sewa bodyguard dan lain sebagainya untuk anaknya. Jadi anaknya itu tidak didesain untuk mengerti tentang self defense lah minimal ya. Minimal tentang self defense. Gitu kira-kira. Jadi kemarin itu terima kasih banget yang udah kontak saya di Twitter, terus juga berharap saya bisa mengajukan surat. Tetapi pas saya tanya sekolahnya di mana, oh dia bilang di SMA sekian Pemalang. Waduh, saya bilang nggak dulu deh. Saya rekomendasikan untuk di eh, Jakarta aja. Ya kalau minimal sampai ke Bogor masih oke ya, minimal ke Bogor masih oke karena saya juga masih sering bolak-balik ke Bogor ya. Dan tadi kalau nggak salah di mana ya di IG IG di IG. Oke di IG itu ada yang DM saya katanya ayo dong dimulai lagi ayo dong dilakukan di Sukabumi. Cuman saya tanya spill SMU atau SMA ternyata dia kagak ngasih. Belum ngasih. Padahal dia online 1 jam yang lalu. Terus kemarin juga ada beberapa temen yang nanya tentang kelas Wing Chun di Sukabumi. Sebenarnya saya ada asisten sih, cuman nggak ngerti juga ya asisten saya ini sudah off selama kurang lebih ya lebih dari 3 tahun ya semenjak COVID sampai sekarang itu nggak tahu deh gimana mungkin sisa-sisa latihan Wing Chun-nya dengan saya beberapa tahun yang lalu itu masih ada tapi kalau nggak dilatih ilmu itu hilang gitu sama kayak kita ngomong dalam bahasa Inggris kalau misalkan kita tidak sering-sering dilatih ya cara kita ngomong Inggrisnya pun lambat laun akan hilang jadi harus sering-sering sih harus sering-sering dipraktekkan ya.
Ini saya lagi nunggu nih, nggak tahu nih, nggak ada kabar nih teman saya nih yang satu. Tahu sudah live atau belum sih? Kayaknya belum deh. Yang belum live di sini. Hmm, mm, mm, mm. Ini orang-orang yang masuk langsung keluar lagi dibilang, ada siapa ini? Bapak tua, bocah tua nakal ini lagi ngapain? Saya lagi, ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan tidak ada yang nonton, saya coba tanya teman saya dulu nih. Kadang teman saya ini kalau udah janji tuh suka lupa. Dulu pernah nanya ke saya, Mas Glenn, kapan pulang ke Sukabumi? Saya bilang, iya nanti minggu depan pulang. Nah, saya kan memang sengaja nggak WA kan, karena saya kira dia sibuk gitu atau apalah. Ternyata pas sudah saya balik lagi ke Jakarta, terus kita kontekan lagi, ternyata dia lupa kalau saya pulang hari Minggu kemarin gitu. Jadi ini emang orangnya super super sibuk gitu, ya pengusaha boneka kayu di Sukabumi ini. Orangnya super super sibuk, sampai janjian aja lupa. Ini padahal janjiannya tadi tadi sore nih, saya bilang, hayu Ji, kita ngobrol di TikTok sambil streaming. Lumayan lah ya ngisi waktu, boring. Karena boring, saya juga lagi boring nih, lagi gabut banget. Lagi gabut banget. Besok hari Senin, pagi-pagi saya ada kelas. Ya, mudah-mudahan sih bisa berjalan lancar ya. Oh ya, teman-teman, sambil nunggu Fauji, jadi saya ngobrolin lagi soal planning school road trip ya. Jadi Wing Chun School Road Trip. Jadi saya mengajukan surat untuk mengadakan trial Wing Chun di sekolah-sekolah secara gratis. Ingat tuh, di garis bawahi oleh teman-teman. Secara gratis, ya. Nah, caranya gimana tuh? Nah, jadi teman-teman nanti bisa DM saya, itu baik di Wing Chun Harmony, di IG-nya Wing Chun Harmony Indonesia, atau eh, DM saya di TikTok kalau bisa ya, atau mungkin bisa komen di salah satu video kami yang ada di YouTube channel. Itu tinggal di-spill aja nama sekolahnya ya. Kalau di DM kan nama sekolah di-spill kan nggak apa-apa dong. Ya, teman-teman nggak usah takut spill nama sekolah. Kenapa? Karena nggak akan ada apa-apa juga karena ini kan positif gitu, positif activity, positif aktivitas. Saya sampai hari ini baru 35 surat dan itu akan menyusul. Ya, saya juga harus mulai mencari nama-nama sekolah lagi mulai besok untuk bisa dibuatkan surat. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang nge-DM, itu bisa langsung saya seleksi. Ya, saya seleksi nanti saya bikinkan surat. Teman-teman cuma nge-spill nama sekolah aja, nanti saya bikinkan surat. Nah, cuman kemarin tadi ada teman-teman yang nanya, katanya, Bang Len, ini kapan dilakukan? Katanya. Loh, dilakukan atau tidak, saya sudah melakukan sebagai tahap awal, yaitu membuat surat pengajuan aktivitas eh, trial Wing Chun ya di sekolah. Nah, terus nanti setelah surat itu diterima oleh pihak sekolah, ya itu antara di approve atau tidak kan. Kalau tidak, ya mereka tidak akan menghubungi saya. Kalau misalkan di approve minimal dari guru olahraganya dulu, di approve,
Ya, si guru olahraga bertanya kepada saya seperti apa kira-kira konteksnya. Ya, walaupun di sana sudah ada proposalnya ya, saya sudah jelaskan tujuan dari trial Wing Chun itu seperti apa. Ya, maksudnya karena masih banyak orang yang nggak tahu Wing Chun, masa Wing Chun disamain sama karate gitu kan. Ya, jadi ada orang pernah nanya ke saya berapa kali, Bang, ini ngajar karate ya di apa di Gor Velodrome, Rawamangun. Saya bilang, ah, ngajar karate. Kalau ngajar karate ada senseinya satu lagi gitu, bukan saya cuma ngajar Wing Chun doang. Terus ada lagi yang nanya, Bang, ngajar silat Bang di Velodrome. Hah, ngajar silat? Kagak, saya mah kagak ngajar pencak silat, saya bilang gitu. Makanya apa nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Jadi masih banyak yang belum tahu tentang Wing Chun. Nah, oleh karena itu saya coba masuk ke sekolah-sekolah nih. Kenapa? Karena menurut saya bela diri di usia dini itu penting. Ya, usia muda itu penting. Walaupun teman-teman misalkan nggak sampai eh, selamanya latihan, ya, karena untuk bisa selamanya latihan Wing Chun itu sebenarnya butuh passion, ya, butuh hobi, ya, butuh kesukaan, ya kan? Karena memang passionnya di sana ya teman-teman akan niat di sana terus, ya sama kayak teman-teman yang suka nge-gym, kan kadang ada orang yang nggak suka nge-gym, daripada nge-gym mending gua sepeda aja gitu kan. Nah tapi kan sebenarnya intinya sama-sama olahraga. Nah, ada yang passionnya nge-gym, ada yang passionnya sepedahan, ada yang passionnya lari, ada yang passionnya berenang. Nah, saya passionnya bela diri. Nah, mungkin teman-teman kenapa bela diri itu lebih bagus untuk olahraga? Karena semuanya dilatih, ya, baik fisik maupun mental itu dilatih untuk dibela diri. Itu menurut saya ya, ya silakan aja dikoreksi kalau misalkan ah bohong ah nggak begitu Bang Glenn gitu kan. Ya udah nggak masalah dikoreksi aja. Nah, terus terutama untuk yang perempuan ya, kenapa bela diri itu penting? Karena begini, walaupun kita belajar bela diri, bukan berarti nanti jika terjadi sesuatu dan kita harus menggunakan bela diri tersebut, kita akan menang daripada orang lain. Bukan itu tujuannya. Tetapi untuk meminimalkan kerugian yang kita peroleh karena memang karena ancaman-ancaman yang datang dari luar gitu. Kita tahu harus berbuat apa, kita nggak gugup untuk berbuat sesuatu. Mungkin lari, ya itu jalan terbaik, ya pada saat itu memungkinkan untuk lari ya lari. Jadi kurang lebih begitu. Makanya dilatih untuk menghadapi berbagai macam situasi. Ya, jadi bukan hanya cuman jajal aja dong Bang di MMA, bukan masalah jajal di MMA. Karena kalau ngejajal di MMA itu passionnya udah passion profesional sport. Ya, udah profesional sport. Kalian mencari uang di sana, kalian mencari pride di sana. Ya, kalau untuk bela diri sendiri itu bukan mencari pride, tapi mencari safety for yourself is number one. Jadi keamanan untuk diri sendiri itu yang diutamakan. Dan itu tidak ada ukurannya teman-teman, itu tidak ada ukurannya. Nah, selain trial Wing Chun yang berfungsi untuk bela diri, ya nanti di trial Wing Chun yang school road trip juga saya akan menjelaskan bahwa kita punya pilihan untuk prestasi buat teman-teman yang suka berprestasi di dunia sport, khususnya bela diri. Karena di Wing Chun sendiri itu sudah masuk dalam ranahnya apa namanya? Dalam ranahnya wushu ya, secara nasional. Jadi kalau teman-teman mau ikutan wushu, ya silakan aja, itu bisa kok gitu kan. Ada jalurnya. Nah, nanti saya akan tuntun ke jalurnya itu. Walaupun bukan saya yang ngelatih, tetapi ada teman saya yang spesialis untuk eh, apa? Untuk ngajar teman-teman untuk menjadi seorang atlet gitu.
Karena saya pribadi, saya lebih ke arah tradisionalnya aja. Jadi kalau untuk Wing Chun modern itu saya masih kurang, ya masih kurang dalam hal pembendaharaan materi. Tapi kalau untuk tradisional, ya saya boleh diadu lah kalau untuk tradisional ya. Saya nggak takut itu. Saya punya opini, saya punya apa? Saya punya pegangan ya untuk teman-teman bisa apa namanya bisa latihan. Teman-teman bisa berlatih secara tradisional ya. Mana si Fauji ini? Lama sekali dia. Nah, jadi kurang kurang lebih begitu teman-teman. Antara apa fungsi dari trial Wing Chun yang saya adakan secara gratis di sekolah-sekolah ya. Tapi ya tentunya balik lagi saya bisa masuk ke sekolahan itu tentunya akan di-approve dulu sama guru olahraga dan juga kepala sekolah pastinya sebagai penanggung jawab ya. Nah, nanti siswa-siswa yang ikut ya paling sekitar 20 sampai 30 orang. Ya nggak bisa satu sekolahan itu susah ngelatihnya gitu kan. Itu kan satu sekolahan itu bisa sampai ada ratusan. Mungkin bisa dibagi ya mungkin bisa dibagi kayak halo Tono, weh ada si Hartono ternyata. Tumben kamu buka-buka scroll-scroll TikTok. Bisa dibagi, misalkan contoh ya, saya misalkan dipanggil ke satu sekolah. Sekolah ini misalkan Bang Led, ini trial Wing Chun untuk satu kali kan selama 2 jam. Ya, tapi kita mau bagi nih, misalkan bulan ini trial Wing Chun untuk kelas 1 ini sekitar ada 30 orang. Ya udah, saya lakukan di bulan itu. Nanti bulan berikutnya, kalau misalkan dia mau mengadakan lagi untuk kelas 2 silahkan. Atau mungkin dibagi, si pihak sekolah akan menanyakan ke siswa-siswinya, ada yang mau daftar untuk ikutan kelas Wing Chun secara apa bebas gitu. Nanti didata dulu tentunya. Nah, itu nanti pihak sekolah yang tentukan mau berapa orang, 20 apa 30. Jadi ada kuotanya. Kalau kuotanya sudah habis ya maaf-maaf kata gitu kan. Mungkin harus nunggu bulan depan, mungkin harus nunggu 2 bulan lagi, atau mungkin nunggu next sesuai dengan jadwal sekolah. Jadi bukan disesuaikan dengan jadwal saya, enggak. Tapi disesuaikan dengan jadwal sekolah. Jadi kalau sekolahnya mampu ya sekolahnya bisa juga gitu. Bisa bisa ikutan juga lah gitu maksudnya. Kalau saya yang nentuin kan jadwal tentunya pihak sekolah belum tentu bisa. Makanya saya yang nyesuaiin jadwalnya dengan pihak sekolah. Kalau misalkan, ayo kita bisanya cuman dari siang nih, gitu kan? Oh ya udah nggak masalah. Atau mungkin kita bisa ikutnya disisipkin sebagai seperti eskul, eskul satu kali gitu kan, eskul dadakan ya nggak masalah. Saya nyesuaiin. Mungkin kalau eskul itu berarti sudah jam sekolah ya kurang lebih jam 3 sampai jam 5 sore. Pokoknya 2 jam aja. Itu udah jatahnya yang saya kasih. Ya, minimum ya, minimum 2 jam. Kalau misalkan bisa lebih dari situ, misalkan ada teman-teman yang nanya apa segala macam, buat saya sih bebas-bebas aja. Ini mana nih Fauji nih? Jadi kira-kira itu teman-teman. Ya planning saya. Ya mudah-mudahan doakan saja planningnya bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Oh ya, by the way, saya di sini di TikTok saya tidak live di YouTube juga ya. Mungkin nanti yang di TikTok ini mungkin saya download videonya, so saya upload di YouTube aja gitu kan. Jadi lebih gampang lah, nggak usah 2 kali, ribet, ribet. Karena banyak jarang juga sekarang yang main YouTube ya. YouTube lebih banyak teman-teman apa nontonnya itu nonton artis-artis kayak eh, apa namanya entertainment entertainment kayak podcast dan lain sebagainya itu yang paling lagi booming saat ini ya dari tahun lalu ya, itu banyak banget di YouTube saya juga kalau misalnya saya buka itu podcast aja semua bikin podcast sama selain podcast yang sering diminati itu masalah teknologi ya, masalah teknologi
Terus yang ketiga itu tentang toys. Toys, ya, toys. Yang keempat itu gaming biasanya. Saya juga main game sih, cuman freak, nggak se-freak gamer-gamer ya, yang menghabiskan waktunya terus-terusan dengan main game. Mana ini Fauji nih? Apa yang mau dicoba sama dia? Dicoba apa, bos? Saya lagi chatting juga nih. Eh, invite. Halo halaman, halaman ilmu. Hmm. Kok kenal Coach Wing Chun dari Tiger King Malang nggak? Oh kenal dong. Coach dari Tiger King Malang itu kan Korobin. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama Korobin nih. Korobin hari ini mungkin sibuk kali. Ada apa dengan Coach Wing Chun dari Tiger King Malang, Mas Halaman Ilmu? Saya lagi nunggu Fauji nih. Faujinya susah banget nih. Ada apa dengan Korobin, Mas? Korobin tuh pernah main ke kelas saya 2 kali kalau nggak salah dulu. Waktu saya masih di Rawamangun Square. Terus yang kedua saat saya sudah di Gor Velodrome. Ya, pernah datang. Ya, beliau datang untuk sharing ilmu sama teman-teman di Rawamangun. Kan lumayan tuh dapat ilmu tambahan. Jadi Wing Chun dalam konteks sudut pandangnya Korobin sendiri gitu kan. Ya, dan itu cukup bermanfaat buat teman-teman di Rawamangun ya. Buat saya juga sama, cukup bermanfaat. Jadi kita bisa ngelihat dengan terbuka Wing Chun itu sebenarnya fleksibel ya, bisa dimodif sedemikian rupa yang memang balutannya nanti tetap intinya tetap Wing Chun tapi balutannya bisa macam-macam ya. Ya tentunya kalau kita mau berusaha seperti itu ya untuk membalut Wing Chun dengan bela diri lain, ya tentunya teman-teman harus mempelajari masing-masing dulu gitu. Jangan jangan istilahnya nggak punya ilmu tetapi sudah nyerocos seolah-olah dia tahu tentang bela diri tersebut gitu. Tahu 100% tentang bela diri tersebut. Saya aja yang udah latihan dari tahun 2012 aja kagak seperti itu gitu. Ya. Mau coba belajar Wing Chun aja sekalian karena di campnya ada Krav Maganya. Oh iya boleh, bagus tuh. Langsung datang aja ke campnya Korobin. Jadi kalau misalkan Mas halaman ilmu ini udah ada niat nih, aku mau latihan, jangan tunggu besok. Ya, jangan tunggu besok. Kalau bisa hari ini kepikiran, hari ini pun datangin. Langsung ketemu sama orangnya. Karena kalau nunggu besok, nanti minggu depan, saya jamin tidak jadi. Saya jamin tidak jadi. Jadi niatnya ya cuma niat aja sampai tahun depan pun niatnya ya niat aja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pengalaman, Mas. Saya udah ngelatih 2000 dari tahun 2012. Memang masih ya belum ya masih seumur jagung ya dari tahun 2012 sampai sekarang itu masih seumur jagung. Tapi saya udah banyak ketemu orang-orang dengan karakter yang masing-masing berbeda dari setiap orang-orang yang ada di kelas saya. Mengenai tentang niat yang harus cepat-cepat dilakukan itu, saya ambil contoh. Saya dulu punya asisten. Asisten saya itu kalau nggak salah gabung itu di tahun 2014 awal, 2014 awal. 2014 awal, iya 2014 awal apa 2013 awal, pokoknya antara segitulah ya. Udah 5 tahun latihan sama saya.
Saya namanya kan waktu itu belum tergabung di WUSU. Jadi tidak ada jalur prestasi ke sana. Saya cuman ingin melebarkan sayap sebagai amanah dari almarhum guru saya untuk memperbesar Wing Chun Harmoni Rawamangun. Jadi eh, murid-murid saya, bukan murid lah, teman-teman saya, anggota-anggota saya yang berlatih di bawah bimbingan saya Wing Chun-nya, saya selalu menyarankan untuk membuka kelas. Ya, yang udah 2 tahun, 3 tahun, ya boleh silakan mau buka kelas. Bahkan yang 1 tahun pun kalau mau buka kelas dan pede, silakan aja, nggak masalah. Karena buat saya, saat kita membagi ilmu ke seseorang, sebenarnya kita sedang belajar lebih dalam. Ya, kita punya ilmu, kita sharing. Kalau kita punya ilmu, kita diem aja dan memegang ilmu itu sendiri, lama-lama ilmu itu akan hilang. Kenapa saya bilang? Ya, pengalaman yaitu contohnya adalah teman-teman saya yang di Sukabumi. Setelah kelasnya saya tutup waktu COVID kemarin, akhirnya mereka kehilangan ilmunya. Ilmu yang sudah latihan sama saya kurang lebih 3 tahun, 4 tahun itu hilang. Sampai hari ini tuh hilang. Nggak ada terusannya tuh nggak ada. Hilang aja. Nah makanya kenapa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kalau mau buka kelas, mau coba latihan, minimal ngajar 1 orang aja. Ya minimal ngajar 1 orang aja. Teman-teman kalau backgroundnya karate, ah bang saya baru ban kuning atau bang saya baru ban merah. Sebenarnya kalau mau ngelatih ya silakan aja. Secara informal. Misalnya punya temen, lu mau nggak latihan sama gua? Temenin gua sekalian latihan gitu kan. Nah, supaya temennya bisa nemenin kita latihan, otomatis temennya harus diajarin. Nah, pada saat kita ngajarin, kita akan memberikan ilmu yang kita punya kepada teman kita itu. Dengan kita memberikan ilmu, kita sebenarnya sedang belajar lebih dalam lagi untuk memahami apa yang sebenarnya kita sedang kasih ke mereka. Itu yang saya rasakan selama ini, selama saya ngelatih. Jadi saya ngelatih itu sebenarnya saya belajar juga. Ya, saya masih belajar. Sampai hari ini tuh saya masih belajar. Nah, balik lagi ke temen, ke asisten saya yang kemarin saya suruh ngelatih. Apa jawabannya mereka? Nanti deh kok, tahun depan. Tahun depan pasti saya buka kelas. Oke. Akhirnya memang benar, tahun depan itu buka kelas. Tetapi mulai memberanikan private. Cuman ternyata saat dia menawarkan diri untuk ngelatih, ternyata tidak ada orang yang berminat. Tidak ada orang yang berminat. Akhirnya melempem lagi. Itu udah setahun kemudian ya. Terus nyoba, ternyata nggak bisa, akhirnya melempem lagi. Nah setelah melempem lagi, dia tidak ada usaha untuk, misalkan kalau saya sih selalu nyaranin, udah buka nyari tempat kayak semacam gelanggang olahraga atau tempat area yang umum terbuka yang misalkan kita bisa pakai, mungkin bisa pakai free gitu. Kayak misalkan kalau dia rumahnya di perumahan. Di perumahan kan ada fasilitas untuk penghuni kan. Otomatis itu bisa dimanfaatkan tuh untuk misalkan ya sekedar olahraga lah sambil manggil teman-temannya yang mau ikut latihan Wing Chun juga. Tapi ternyata ya udah nggak jadi juga gitu. Akhirnya saya paksa lagi. Ayo dong, coba lagi. Ah nanti aja kok kalau sudah nikah. Saya langsung to the point. Kalau kamu sudah nikah, dijamin nggak akan bakal jalan. Ternyata emang bener omongan saya itu kejadian. Nikah, punya anak, tidak jalan. Tidak jalan untuk ngelatih itu tidak ada. Ya, ya memang teman-teman pada dasarnya ngelatih itu tidak gampang. Ya, melatih itu tidak gampang. Makanya kita harus ngehargain tuh guru-guru yang ada di sekolahan kita. Karena jadi guru itu nggak gampang. Coba bayangkan, dia seorang guru masuk ke satu kelas, di mana di satu kelas itu ada 30, misalkan di satu kelas itu ada 30 siswa. 30 siswa itu dengan 30 kepribadian, dengan 30 kebiasaan, dengan 30 kelebihan, dengan 30 kekurangan dari masing-masing sekolah. Gimana cara ngaturnya? Itu yang harus teman-teman pahami. Makanya kalau sampai ada berita-berita kayak misalkan guru ngelarang siswanya untuk
tidak merokok di kelas, terus tiba-tiba orang tua si siswa nggak suka, gurunya langsung dituntut ya, dihakimi, disalahkan. Itu malah sebenarnya orang tuanya itu bego, ya kan, bego. Istilahnya eh, menyalurkan rasa sayang yang salah. Udah di mana-mana aturan di dalam kelas memang tidak boleh ngerokok. Zaman saya dulu lagi sekolah SMA, SMP, mereka ngerokok itu nggak di dalam kelas, mereka ngerokok itu di WC. Yo, silakan teman-teman yang seumuran saya, boleh bilang di sini. Mereka semua pada ngerokok. Jadi kalau zaman SMA dulu, kalau saya ke WC cowok, itu pasti udah bau rokok di sana. Kenapa? Karena mereka rata-rata ngerokok di sana. Nggak ada yang ngerokok di kelas. Jadi wajar kalau misalkan ada guru yang melarang siswanya ngerokok di kelas, ditambah misalkan siswa ini masih SMP. Aduh, masih kencing belum lurus aja udah ngerokok. Lu tahu nggak rokok lu duitnya dari mana? Rokok itu duit lu dibeli pakai uang bapak lu, uang mak lu, lu linting-linting terus lu bakar, lu sedot, ujung-ujungnya apa? Penyakit paru-paru. Ya kan? Ya, hal-hal kayak begitu harusnya kita paham. Jadi pelatih, jadi guru itu tidak gampang, ya kan? Sekalipun misalkan eh, yang kemarin di komen, ya kan? Ah, jangan bacot doang, gitu kan? Guru palsu, gitu kan? Ya, sekalipun guru palsu, dia itu butuh keahlian untuk bisa memalsukan jati dirinya untuk jadi seorang guru. Sekalipun guru palsu gitu ya, bukan berarti saya menyetujui ya guru palsu ya, karena banyak-banyak guru palsu di luar sana juga. Sampai ada pemuka agama palsu pun ada gitu kan, yang ngaku-ngakunya jadi kepala sekolah suatu pesantren dan lain sebagainya lah ya, di berita-berita tuh banyak. Itu oknum, ya kan. Tapi ya istilahnya ya mereka butuh sesuatu yang namanya modal. Saya juga pribadi butuh modal. Modal apa? Modal ilmu yang ingin saya sharing gitu. Jadi kalau teman tadi siapa Mas Haliman ya. Mas Haliman mau latihan ke Korobin. Udah, jangan tunggu minggu depan. Hari ini mikir, hari ini hubungi Korobin, besok misalkan datang ke kelasnya. Gitu. Itu harus tekad begitu kalau misalkan kita mau latihan. Ya kan? Jangan nunggu nanti. Nanti itu ya akhirnya sudah selesai. Ya. Sama kayak saya sekarang, kalau dibilang nyesel, ya saya nyesel dengan kondisi yang sekarang. Ya kan? Saya mikir kalau misalkan dari dulu-dulu 5 tahun yang lalu, mungkin saya tidak mencari apa istilahnya, tidak menjadi seorang yang tidak enakan, mungkin saya sudah tidak duduk di sini, teman-teman. Saya tidak duduk di sini. Saya tidak ngomong ngebacot di ruangan ini. Kalau saya 5 tahun yang lalu sudah menjadi orang yang tidak enakan. Karena saya menjadi orang yang saya menjadi orang yang menjadi orang yang tidak enakan, ya akhirnya saya duduk di sini dan terjebak dengan situasi sekarang. Ya, saya nggak bisa cerita ya, karena ini live. Jadi ya mungkin teman-teman yang sering saya curhat itu mungkin tahu kondisi saya seperti apa maksudnya sampai dengan detik ini. Ya, mudah-mudahan ke depan saya ada jalan. Ya, saya butuh doa aja dari teman-teman. Terus juga semoga school road trip yang saya lakukan juga bisa berjalan lancar ya. Ini juga butuh eh, apa? butuh sumbangsi juga dari pihak sekolah yang mempercayai saya gitu. Ya karena misalkan ya karena masalahnya siapa lu gitu kan. Sekarang kan kondisinya begitu, siapa lu? Ya. Mungkin hanya teman-teman yang ngikutin YouTube channel saya gitu kan, ngerti. Oh, Bang Glenn tuh yang ini. Tapi kan who cares? Siapa peduli gitu kan. Kira-kira gitu, Mas Haliman. Jadi niatnya bagus, niat apapun bagus sebenarnya Mas Haliman. Mas Haliman mau belajar Wing Chun silakan, mau belajar Krav Maga-nya juga silakan. Yang penting eh, jangan nyerah kalau misalkan sudah terjun di sana, ya
terus gali ilmu yang dimiliki Korobin gitu kan. Digali terus ilmunya yang dimiliki Korobin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan. Jangan pernah pantang nyerah kalau misalkan, aduh capek, gitu kan. Aduh sakit tangannya dan lain sebagainya. Karena itu semua proses. Itu semua proses. Tanpa itu nggak ada, nggak instan. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak kemarin gitu ya, komen-komen di YouTube saya, yang saya sedang sharing Cisau, terus kemarin ya mereka kan tidak tahu who are you gitu kan, siapa lu gitu kan, nggak tahu. Nah terus juga nggak tahu perjalanan hidup saya seperti apa. Eh, Apa proses yang saya lakukan dari proses yang saya alami dari tahun 2012 sampai sekarang itu juga nggak tahu mereka gitu kan. Tapi ya itu istilahnya, orang dengan mudah biasanya menjudge seseorang itu hanya dengan satu video yang selama 1 menit ya, 1 menit doang gitu. Nah kemarin Korobin itu eh, live sih, cuman nggak lama juga. Hari ini sih mungkin apa nggak banyak juga ya yang latihan. Sorry, mungkin Korobin banyak yang latihan kali, ada kelas hari ini, jadi nggak bisa. Oh terus juga Korobin kalau nggak salah nanti ya tanggal 1 mau ke Jakarta juga katanya. Ya kalau ada waktu beliau mau main-main lagi ke kelas saya. Saya juga pengen sekali-sekali ke Malang nih buat berkunjung, main-main ke tempat dojonya Korobin. Tapi nantilah ya, nunggu nasib saya berubah dulu. Aduh, karena ini masalah pendanaan kan, masalah pendanaan karena ke Malang itu kan nggak butuh butuh dana nggak sedikit itu buat saya ya, buat saya pribadi ya. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang merasa ke Malang mah murah dari Jakarta, oke nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau buat saya eh, dananya harus bisa saya pakai untuk bertahan hidup dulu di Jakarta nih, gitu kan untuk belakangan ini. Halo user, Mas user kenal sama Sipu Martin nggak kok? Nah, Sipu Martin, oke. Saya ada kenal dua Sipu Martin, Martin Wong sama Martin Kusuma. Nah, yang Bang user ini namanya user bla 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 tuh ya. Jadi saya nggak tahu namanya. Saya panggil Bang user aja. Saya punya dua kenalan, Sifu Martin Wong sama Sifu Martin Kusuma. Nah, yang Bang user tanyakan itu Sifu Martin yang mana nih? Oh, Martin Kusuma. Sifu Martin Kusuma saya kenal, tapi belum pernah ketemu. Ya, saya sering lihat di TikToknya juga, saya lihat di YouTube-nya juga. Kemudian dalam perjalanan Wing Chun pun saya juga dengar eh, kabar berita tentang Sifu Martin. Ya, tapi untuk ketemu belum. Ya, untuk ketemu belum. Memang kenapa nih dengan Sifu Martin Kusuma? Sifu Rama ada tahu? Halo Bang Setiawan. Wah, Setiawan Saiba muncul lagi nih si Saibaryu. Saibaryu. Sifu Rama. Oke, Sifu Rama tahu. Sifu Rama tahu. Udah pernah ketemu juga. Terus juga ya sudah sering ngeliat konten-kontennya di Facebook dulu ya. Sifu Rama aktif di Facebook dulu. Ada apa dengan Sifu Rama, Bang Setiawan? Kenapa ditanyakan kepada saya? Ngomong-ngomong mana nih si Fauji nih? Perlu saya telepon apa ya? Ini orang satu. Si Furama keren. Ya, semua guru-guru senior emang keren-keren kok. Saya akui itu. Mereka memang keren-keren. Jago-jago lagi. Ilmu saya mah masih cetek. Jadi kalau misalkan si Furama ngajakin saya Cisau mendingan ya udah si Furama menang aja udah, nggak usah dilawan lah, percuma juga. Kalau dia kan line edge-nya jelas, ya kan? Line edge-nya jelas, line edge-nya Hong Kong, VTAA gitu. Kalau saya kan nggak ada line edge. Saya tidak tergabung di VTAA, tidak tergabung dengan line edge Yip Man yang ada di Hong Kong. Gitu.
Halo Mas Ang, kok anak saya umur 8 tahun udah bisa belajar Wing Chun belum? Udah bisa. Cuman kalau untuk kelas saya minimalnya 11 tahun. Ya, itu Mas Ang. Kalau misalkan Mas Ang berminat, anaknya yang 8 tahun ini ikut Wing Chun, saya ada teman yang latih anak-anak untuk Wing Chun. Namanya si Fuming. Ya, beliau ngelatih di Mangga 2 Square gitu. Jadi kalau misalkan Mas Ang mau anaknya latihan Wing Chun, boleh tuh hubungi si Fuming. Boleh kontak saya, nanti saya kasih nomor kontaknya si Fuming. Ya, kalau nggak salah di Mangga 2 Square itu beliau latihan setiap hari Jumat sama hari Selasa kalau nggak salah. Oh, di Roxy ya? Roxy ke Mangga 2 Square deket dong, nggak jauh dong. Teman saya di Roxy, di ini Roxy apa di Roxy lagi. Teman saya di Mangga 2 Square. Mangga 2 Square. Mangga 2 Square ke Roxy deket lah, nggak jauh ya. Sama-sama Jakarta. Roxy itu Jakarta Barat ya. Roxy itu Jakarta Barat bukan sih? Coba saya lihat di Google Map dulu. Saya nggak hafal Jakarta itu. Roxy. Iya bener ya. Roxy itu Jakarta Barat ya. Jakarta Barat harusnya ke Mangga 2 Square nggak terlalu jauh lah. Iya di eh, apa Mas Ang WA saya ya, WA saya ya. WA saya atau DM boleh. Saya jangan kasih nomornya di sini. Jangan kasih nomornya di mana? Di live. Mangga 2 dari Roxy 15 sampai 20 menit. Ya, kurang lebih deket. Kurang lebih deket. Deket kok, deket, deket banget. Ya di DM aja ya. Ke IG juga nggak apa-apa sih. Mas Ang tahu kan IG-nya Wing Chun Harmony Indonesia ya. Di sana juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman itu nomor nomor teman saya gitu. Itu nomor teman saya gitu kan. Karena yang live itu kan nanti kadang suka lihat aneh-aneh ya. Ya memang live saya sih nggak begitu banyak orang. Cuman nggak enak aja lah. Kalau nomor saya sih mau saya share di sini nggak masalah. Kalau nomor WA saya share aja. Karena memang nomor WA saya itu sudah tersebar luas di sosmed gitu kan. Jadi buat saya sih nggak masalah. Kadang suka ada yang nawarin asuransi lah, kadang ada yang nipu lah gitu kan. Ada yang nawarin apa kemarin lagi zaman judi bola tuh, ada yang nawarin kayak begituan lah. WhatsApp semua tuh. Malah kemarin terakhir ada yang ini BCA. Nah, BCA yang lagi rame tuh. Tapi saya bukan APK. Saya itu modelnya kayak semacam file JPEG, tapi saya nggak buka karena di WhatsApp saya setting semua bentuk eh, video sama foto itu nggak di-download otomatis ya, nggak di-download otomatis. Halo Mas Ang, terima kasih atas gift-nya. Wah, dikasih orange juice. Ya nih ngomong-ngomong, orange juice. Saya belum ngopi nih hari ini nih. Ngantuk, ngantuk. Coba bentar, saya lihat udah DM saya belum? Bentar, saya buka dulu TikToknya. Ada request, nggak ada request. IG, oh belum. Ya udah nggak apa-apa. Atau WA aja ya. Ini saya WA nulisnya di mana ya WA di sini ya? Nggak ada nih tulisan untuk WA nih. Ini saya sepil ya dari account saya satu lagi.
Halo Mas Bang Bavarian 083872293235. Ini ada saya share nomor WhatsApp saya ya, Mas Ang. Boleh di WA saya, boleh nggak apa-apa. Kalau ribet nyari-nyari IG, soalnya IG saya, IG Wing Chun Harmony, TikTok, YouTube itu sebenarnya udah disebar kadang kalau misalkan di konten-konten TikTok yang lain kan sudah ada. DM di mana nih kok? DM di IG ya? DM di IG nggak ada, DM di IG. Request, oh, nggak ada. Berarti di TikTok. Ya, di TikTok. Oke, sudah saya accept. Sebentar, saya cari nomor teleponnya si Fuming ya. Namanya si Fuming. Dia juga pelatih Platda ya, pelatih Platda untuk Wushu Wing Chun. Ya, siapa tahu nanti anaknya bisa ikut aktif di Wushu juga kok. Jadi bisa prestasi juga di Wushu. Siapa tahu jadi atlet nasional. Kalau saya eh, lebih ke arah tradisional. Jadi saya memang ada di Wushu Jakarta, Wushu PBWI Jakarta. Cuman saya nggak terlalu suka dengan Wing Chun modern gitu. Bukan passionnya saya di sana. Mana si Fuming? Bentar ya, ini saya lagi lihat dulu nomor teleponnya. Oke, ini si Fuming. Nanti bilang aja dapat nomor ini dari saya. Gitu. Mau latihan di kelas anak-anak yang di Mangga 2 Square. Orangnya asik kok si Fuming. Oke, Mas Ang sudah saya kirim. Halo Mas Galang, selamat bergabung. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Tadi sebenarnya saya ngomongin soal itu, school trip, ya, school trip, school road trip ya, school road trip. Jadi Wing Chun school road trip. Jadi saya memang mau mengadakan Wing Chun school road trip. eh ini kayak semacam trial Wing Chun gratis di sekolah-sekolah. Ya, cuman ya nanti kalau teman-teman butuh atau teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain ya, mulut ke mulut. Kalau misalkan ada SMP atau SMA, SMP SMA ya target saya ya, bukan SD ya. SMP SMA lebih rekomendasi sih SMA ya. Spill aja, DM aja gitu ya, eh, nama sekolahnya. Nanti saya coba buatkan surat ke sana, ya kan. Sampai sekarang sudah ada 35 sekolah yang tersebar di Jakarta, khususnya di Jakarta dulu. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Pusat, Selatan, bahkan udah ke Jakarta Timur juga. Bahkan sekolah-sekolah yang ada di Halim Perdana Kusuma pun udah pernah saya kasih juga. Nah, cuman antara approve dan tidak itu balik lagi ke pihak sekolah gitu. Jadi maksud dari trial Wing Chun secara gratis ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan Wing Chun karena masih banyak orang yang masih belum tahu Wing Chun, terutama anak-anak, terutama generasi Gen Z. Karena generasi Gen Z itu yang seperti kita tahu itu males banget untuk bergerak gitu kan. Kebanyakan apa-apa main game ya, kebanyakan apa-apa main komputer, main handphone dan lain sebagainya. Nah, coba kita kenalkan dengan suatu bela diri. Kenapa? Karena ini untuk melatih kedisiplinan, pembentukan karakter, kemudian membentuk etika juga. Terus bagaimana cara mereka bisa menghargai sesama praktisi bela diri gitu kan. Karena kalau kita nggak bisa saling menghargai, kita akan selalu menjelek-jelekan bela diri yang lain. Entah itu sesama Wing Chun ataupun tidak. Karena kemarin lagi tahun-tahun lalu pun sama seperti itu ya. Di bela diri Wing Chun itu saling menjatuhkan.
Ya lagi zaman saya lagi pertama kali belajar di tahun 2010 sampai 2012. Bahkan sejak saya masih melatih di tahun 2012 sampai sekarang pun, sampai pertengahan lah tahun 2020, 2019 lah sampai 2019, mereka itu saling menjatuhkan Wing Chun itu. Ya kan? Dibilangnya Wing Chun nggak punya line edge, terus Wing Chun KW, ya kan, Wing Chunnya bullshit lah dan lain sebagainya. Itu banyak tuh. Nah, jadi di sana saya coba untuk membimbing walaupun cuma 1 kali selama 2 jam, tapi mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan di dalam filosofi Wing Chun itu bisa tersampaikan dengan baik di anak-anak. Terus kedua juga yaitu sama seperti Mas Ang yang tadi saya sampaikan. eh Halo, ya Bang Setiawan. Oh ya, Sipu, knuckle bogem yang sering hantam samsak keras atau push up kepala memangnya bisa rata. Hah? Gimana gimana gimana? Knuckle atau bogem kalau sering hantam samsak keras atau push kepalan memangnya bisa rata. Oh, ini maksudnya, ini bisa rata. Eh, kalau udah seusia saya sih kayaknya nggak bisa rata ya. Seusia saya udah nggak bisa rata. Plus juga harus berhati-hati, ya berhati-hati dengan push up kepalan. Kalau misalkan memang tidak terbiasa, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena bagian tangan ini tulangnya lunak semua, Mas Setiawan. Ini lunak semua nih, ya. Mudah terkilir apa? Yang paling utama tuh yang daerah sini, ya kelingking ini nih. Ini rawan banget ini, rawan banget ini apa? Terkilir. Ya kita lihat aja kalau usia kita yang sudah berumur di atas 35 gitu kan. Untuk melatih kayak begitu lebih baik ya sudahlah push up biasa aja gitu ya. Push up biasa aja, nggak perlu push up kepalan. Nah, kalau untuk melatih bogem atau knuckle itu bisa dengan latihan hantam samsak aja. Tapi jangan yang keras. Jangan kayak kayu dipukulin gitu, jangan. Atau kita mukulin batang pohon atau kita mukulin tiang listrik yang bentuknya keras banget itu jangan. Kenapa? Ya itu tadi kita udah usianya tua, masa otot kita sudah menurun, kondisi tulang pun sudah menurun. Jadi kalau misalkan kita terjadi sesuatu, itu recovery-nya itu tidak semudah waktu kita masih muda. Nah, kalau misalkan Bang Setiawan ini usianya masih 20-an, ya atau 35 ke bawah, atau 17 tahun ke atas gitu kan. Pokoknya sekitar 20-an lah. Itu gampang banget. Istilahnya kalau misalkan luka atau kesleo dan lain sebagainya itu masih bisa recovery lebih cepat ya. Dan kalau misalkan itu nanti membuat tulang ini rata, saya rasa nggak juga ya, karena ini kan sudah struktur tulang yang udah kita punya. Paling dia akan lebih menonjol aja gitu kan. Pernah lihat kan orang-orang yang dari bela diri kayak tarung derajat itu di sini kan hitam kalau nggak salah karena dia sering latihan mukulin benda-benda keras gitu. Tapi itu dari usia berapa dulu gitu kan. Nah, terus juga harus ada pembimbing juga, jangan sembarangan karena ya kalau misalkan kita terjadi sesuatu kan bisa langsung eh, diperbaiki lah, bisa disembuhkan gitu. Ya, lebih ngerti sama komposisi otot dan lain sebagainya. Jadi gitu Mas Setiawan. Ya, kalau misalnya mau latihan samsak ya pukul samsak aja. Lagi pula eh tujuannya apa dulu gitu kan? Kita mau ngerasin bogem itu tujuannya apa? Mau ngancurin bata kah? Mau ngancurin es batu kah? Kalau misalkan orang sebenarnya tubuh orang itu tidak sekeras kayu gitu loh. Jadi yang penting kita punya momentum bagus, speednya dapet, saat kita mukul pun itu udah cukup kok untuk menjatuhkan orang. Jadi nggak perlu kepalaan kita tuh harus keras kayak palu gitu kan, yang bisa kita mukul sama apa kita mukul palu itu kayak mukul paku gitu kan, itu nggak harus kayak begitu juga sih. Itu konteks itu konteks saya ya. Tapi kalau misalkan ah saya mau nyoba gitu kan biar kepalanya kuat,
nggak usah nurutin apa kata saya, ya silakan aja, itu nggak apa-apa. Tapi resiko nanti ditanggung sendiri. Resiko ditanggung sendiri. Mas Galang, Mas latihan Wing Chunnya dari kapan? Saya mulai kenal Wing Chun itu dari tahun 2007. Ya, dari tahun 2007. Saya otodidak, latihan sama teman saya. Kemudian 2010 saya baru latihan secara terstruktur, ya terstruktur di perguruan Wing Chun Harmoni Indonesia bersama dengan almarhum guru saya yaitu Mas Rido, ya Mas Rido Hidayata. Mungkin ya kalau misalkan teman-teman yang dulu pernah main Kaskus mungkin tahu ya Mas Rido. Itu sampai hari ini pun sebenarnya saya masih latihan Mas Galang, masih latihan. Wing Chun bisa latihan online nggak Bang? Pada dasarnya bisa Mas Galang. Saya kemarin kan membuka kelas online untuk Wing Chun semenjak COVID ya. 2019 itu sampai 2021. Bahkan akhir tahun 2013 pun saya masih buka kelas online. Cuman ya itu problemnya sama seperti yang Mas Haliman tadi saya sebutkan di awal. Mereka niat mau latihan online, tapi cuma ngomong doang. Jadi ya niat aja gitu. Entah itu memang niat mau latihan atau emang mau nyari info doang dari perguruan lain tentang kelas online saya gitu kan, antara dua itu kan. Soalnya dari perguruan lain juga suka ada mata-mata itu, saya ngomong aja karena nggak tahu lah tujuannya apa gitu kan. Tapi ada kok yang mata-mata seperti itu. Minimal mereka nanyain harga administrasinya, itu pengen tahu. Mereka mau jadi bandingan gitu. Nah, udah nanya nih, ya udah, tapi nggak ada keterusannya gitu. Ya seperti tadi lah. Nanti ya, Bang Glenn, saya bulan depan. Ya, nanti pas bulan depan tuh nggak kontak saya lagi. Dan yang namanya orang kan ke WhatsApp saya kan masuknya banyak, nggak mungkin saya ingetin satu-satu. Dan terus juga mereka-mereka yang eh, latihan apa yang nanya ke saya dan belum memulai, biasanya saya nggak simpan nomornya, nggak dicatat namanya siapa. Tapi saya selalu nanya nama karena untuk apa nama untuk catatan buat saya. Kalau misalkan ya, contoh nih, misalkan Mas Galang nih nanya WA ke saya, Tot, saya pasti nanya, ya maaf ini dengan siapa? Nah, Mas Galang kan bilang, oh saya dengan Galang. Oh ya oke. Itu kan nanti pas sudah nanya-nanya, Mas Galang nanya, saya balas Mas Galang nanya. Itu kan nama tuh hilang tuh, melayang di atas chattingan kita berdua. Kemudian eh, list chattingan itu kan nanti Mas Galang punya kan tenggelam dengan chattingan-chattingan saya yang lain. Nah, suatu ketika nanti beberapa bulan kemudian Mas Galang ada chattingan saya. Itu nama Mas Galang belum saya simpen loh karena masih nanya. Nah, tiba-tiba muncul, pasti saya ngelihat ke atas, ya kan? Saya lihat ke atas. WhatsApp saya tuh selalu saya backup. Jadi nggak mungkin datanya hilang. Ya, saya backup. Kalau misalnya saya ganti handphone pun pasti Mas Galang history chattingannya tuh pasti ada terus. Saya lihat ke atas. Oh, ini Mas Galang. Ya udah, lanjut kita ngomong. Jadi kira-kira begitu, Mas. Pasti saya nanya nama. Tapi kalau belum gabung, ya belum dimasukin ke buku telepon. Kira-kira begitu. Nah, karena banyak orang nanya, tentunya saya nggak nanya balik saat mereka tidak menghubungi saya di bulan berikutnya. Akhirnya sudah, karena sudah beberapa bulan tidak ada yang latihan di kelas online, ya udah kelas online-nya saya tutup aja gitu kan. Ngapain juga harus saya iklanin terus kan kelas online, toh nggak ada yang latihan. Jadi eh, bisa ya bisa. Cuman saat ini saya tidak ada kelas online karena sudah tutup. Terus kedua, ya kedua itu eh, yang kedua itu saya cuma bisa kelas online itu efektifnya cuma 60% aja, Mas Galang. Cuma 60% aja. 40%-nya tetap harus offline, ketemu sama guru, ketemu sama pelatih, atau ketemu sama orang yang paham Wing Chun untuk mendalami yang namanya sensitivity rasa yang harus ada di
Wing Chun. Sama seperti Tai Chi pun sama, ya. Tai Chi bisa latihan online, bisa, tapi tidak akan maksimal. Karena di Tai Chi itu ada body mekanik yang harus dipahami, dan body mekanik itu hanya bisa dipahami jika ketemu langsung dengan orang yang ngelatihnya. Ya, kira-kira gitu Mas Galang. Mas Setiawan, ampun, pergelangan kiri saya aja dah sebulan masih belum 100%. Kenapa tuh, Bang Setiawan? Pergelangan kiri kenapa? Kalau Bang Setiawan ada tinggal di Jakarta, saya punya kenalan terapi. Ya mungkin bukan terapi tulang ya, tapi terapi otot. Terapi otot. Kita harus lihat dulu nih pergelangan tangan Mas Setiawan ini karena memang tulangnya. Tapi kalau tulang biasanya tangannya pasti sakit kalau digerakin. Nah, cuman kalau misalkan digerakin cuma sesekali aja kerasa sakit, berarti itu masalah otot. Ya, jadi ada otot yang mungkin kejepit atau otot yang bergeser, ya, karena kita melakukan sesuatu, dan itu harus dikembaliin. Nggak bisa dengan chiropraktik doang, karena chiropraktik itu urusannya sama tulang, bukan urusan sama otot. Jadi kalau ada otot yang kejepit, kita pakai chiropraktik, ya nanti suatu ketika balik lagi, gitu kan. Nah, makanya harus diperhatikan dulu. Kalau masalah tulang ya tulang keseleo dan lain sebagainya, itu kan kalau udah dibenerin ya udah aman gitu kan. Kira-kira itu. Nah, saya punya kenalan. Kalau misalkan Mas Setiawan di Jakarta, beliau itu ada di Kelapa Gading gitu. Nanti saya bisa aturin, saya bisa kasih jadwalnya ke sana. Sport massage, bukan sport massage. Ini bukan massage, ini terapi, Mas. Itu Bang Setiawan. Ini benar-benar terapi. Jadi kalau udah sembuh ya udah nggak usah datang lagi gitu. Kalau massage kan kayak semacam pelenturan, relaksasi. Nah, ini bukan relaksasi dan bukan untuk hal-hal kayak begituan. Ini memang benar-benar terapi untuk menyembuhkan. Kira-kira itu Bang Setiawan. Boleh nanti DM saya. Nanti saya kasih link apa? Google Map. Lebih enak. Mas Galang, Wing Chun bisa jadi warga nggak, Mas? Tanya aja. Warga apa nih maksudnya? Warga Wing Chun? Warga apa nih maksudnya? Saya kurang tahu nih maksudnya warga nih. Warga itu apa sih? Keanggotaan apa gimana? Iya, setahu saya yang wadah tulis wadah warga-warga gini tuh biasanya dari pencak silat. Kalau yang dimaksud warga sebagai murid dalam, ya mungkin kayak gitu ya. Kalau di kungfu itu ada istilah murid luar sama murid dalam. Ya kalau di Wing Chun ada pasti ya murid dalam. Tapi di saya belum. Kenapa? Karena saya bukan guru. Ya, saya bukan guru besar. Jadi tidak ada murid dalam di saya. Teman-teman yang latihan di kelas saya, itu saya selalu nyebutnya adalah teman atau anggota. Saya tidak nyebut murid. Kalau mereka bilang mereka murid saya ya silakan aja, itu hak mereka. Tapi kalau di saya nyebut mereka itu teman-teman yang ada di Rawamangun atau anggota-anggota Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, kalau untuk murid dalam itu ada memang tradisinya dalam setiap bela diri kungfu. Entah itu mau Wing Chun, entah itu Tai Chi, entah itu Bajicen, entah itu Tanglang, entah itu Hunggar. Selama orang ini memang punya royalitas, etikanya baik, budi pekertinya luhur, mungkin si guru itu akan ngangkat dia menjadi murid dalam. Ya, nyebutnya begitu, murid dalam. Nah, itu ada. Jadi kalau dianggap murid dalam, mungkin sama seperti anggapan warga dalam PSHT atau di dalam perguruan-perguruan pencaksilat lainnya ya. Dan dijadikan murid dalam itu anggapannya adalah bukan senior, bukan, tetapi memang dianggap seperti kalau dalam istilah keluarga itu seperti anak angkat dari seorang bapak. Ya,
Kurang lebih seperti itu, anak angkat dari seorang bapak. Jadi mau nggak mau si guru besar ini harus ngelindungin dia seperti anaknya sendiri. Kira-kira begitu, dikasih ilmu dan lain sebagainya, diperhatikan dan lain sebagainya. Dan tentunya si murid dalam juga harus paham bahwa dia itu sudah diperlakukan seperti anaknya sendiri. Jadi kalau misalkan dia diperlakukan oleh seorang bapak, misalkan diketok kepalanya, dijewer kupingnya, dipecut pantatnya gitu kan, ya udah, kamu nggak bisa komplain karena you sudah dianggap seperti anak angkat. Begitu logikanya ya, logikanya ya. Dan tentunya porsi latihannya pun pasti lebih keras daripada murid luar. Sampai istilahnya eh, inti apa rahasia keluarga pun mungkin si murid dalam ini pun dikasih tahu sama si guru besar tersebut. Kira-kira gitu, Mas Galang. Halo Mas Fauji. Baru muncul nih. Waduh, kayak si Om Ferry Kopingho. Om Ferry Kopingho. Kenal juga ya Bang Setiawan dengan itu Mas Ferry ya. Nah, kalau Mas Ferry itu setahu saya dia sudah dianggap murid dalam dari eh, Grandmaster Samuel Kwok, setahu saya. Dalam hal Wing Chun ya. Sinyalnya jelek di sini, hujan jadi putus-putus. Ya kalau hujan kamu ngapain? Ini coba dulu lah. Putus-putus gimana? Ferry Cakradewa. Hah? Ferry Cakradewa. Bukan. Bukan Ferry Cakradewa. Nama lengkapnya siapa sih? Mas Ferry. Bentar, nama aslinya. Itu jangan nama julukan. Kalau nama julukan saya nggak ngerti. Mas Ferry Yunianto. Mas Ferry Yunianto. Nah, kalau Mas Ferry Yuniarto itu dia udah murid dalam dari Grandmaster Samuel Kwok. Ayo dong, Ji, coba dulu Ji, masuk Ji. Gimana sih si Fauji ini? Teman-teman ada yang mau ikut live sama saya tidak nih? Ini saya tinggal pencet invite doang nih. Tinggal invite doang. Dulu saya pernah latihan tuh Bang Setiawan, mukul, salah. Ya itulah ya karena istilahnya apa sih namanya salah salah memahami maksud dari almarhum Sifu dulu waktu ngejelasin bentuk pukulan. Jadi kan kalau kita di Wing Chun itu kan ada eh, apa ada mekanik pergelangan, mekanik engsel yang harus diperhatikan kan untuk di tangan. Yaitu pertama itu adalah pergelangan tangan, kemudian sikut. Itu kalau di tangan ya. Nah, terus almarhum Sifu itu ada ngasih tahu kamu pergelangan itu harus hidup. Jadi setiap kali mukul itu kamu seperti sedang ngedongkrak sesuatu gitu. Ya, saya mengartikannya lain gitu waktu itu. Oke, berarti kayak dongkrak dong ya, kita kayak ngedongkrak begini. Nah, terus akhirnya coba tuh ya. Nah, pada saat mukul dengan dengan samsak, dengan padding, itu nggak kerasa. Karena kan padding itu empuk ya, padding itu empuk. Nah, suatu ketika saya mendesain satu padding, yaitu dengan bantalan karet buat buat anak-anak main di lantai itu karpet karpet anak-anak ya.
Karpet anak-anak. Kan kita tahu karpet anak-anak tuh paling cuma 1 senti ya. Eh, Cuma 1 senti. Sorry nih saya kepencet. Tamapri. Kira-kira satu pencet nih ya, 1 senti, 1 pencet, 1 senti. Saya rangkap 3. Tapi kan tetap keras tuh ya, tidak seempuk padding gitu kan. Keras kan. Saya tempel tembok. Saya pukul latihan. Wah, saya kencengin tuh pukulannya. Pas saya kenceng, sekali aja saya kencengin, cetak itu sampai ke sikut, itu langsung seperti kesemutan. Srep, sampai ke sikut tuh kesemutan. Sejak saat sejak saat itu, setiap kali saya mukul, itu pasti ada setrum ke tangan saya. Mau itu kenceng, mau itu pelan. Plus, kalau saya latihan dengan temen dan temennya lagi melakukan paksau, itu pasti kesemutan. Nah, akhirnya udah 1 bulan kagak sembuh. Akhirnya saya pergi ke tukang urut yang ngerti tentang otot. Ternyata dia bilang otot saya itu di daerah sini, itu ada yang kejepit antara tulang-tulang yang kecil di sini dengan otot yang apa dengan tulang yang ada yang menghubungkan pergelangan lah ke lengan bawah ini. Akhirnya diurut tuh, diurut. Tapi nggak langsung sembuh. Diurut sekali, terus udah gitu agak mendingan. Tapi tetap pas lagi latihan paksau masih sering-sering nyetrum. Kemudian beberapa bulan kemudian diurut lagi, ya kan? Sampai udah 2 kali gitu kan. Terus akhirnya udah mulai mendingan. Terus dari situ mulai lambat-lambat hilang, hilang, hilang dan hilang. Kalau nggak salah antara mulai sakit sampai sembuh itu kurang lebih 6 bulan sampai sembuh. Tapi dengan salah latihan itu saya tahu, oh berarti saya salah mengartikan apa yang dimaksudkan sama almarhum Sifu gitu loh. Soal pergerakan-pergelangan yang seperti dongkrak gitu kan. Tapi saya mempelajari sesuatu gitu, hal yang istilahnya yaitu makanya sekarang sama teman-teman di Rawamangun itu saya selalu wanti-wanti sama mereka. Walaupun kita menggerakkan sikut seperti dongkrak, tetapi jangan pernah pada saat menghantam sesuatu antara lengan bawah sama kepalan itu bengkok. Ya, entah itu bengkok kemana lah intinya, mau bengkok ke dalam keluar ke atas atau ke bawah. Pokoknya ini harus bentuknya adalah satu garis lurus. Ya, apa dari sini tuh satu garis lurus ke bawah. Karena ini ditopang nih sama lengan bawah gitu. Jangan sampai bengkok pada saat mengenai objek. Karena kalau mengenai objek dan pergelangan ini bengkok antara kepalan dan lengan bawah, itu udah pasti kemungkinan nanti terkilir atau minimal yaitu ototnya ada yang kejepit. Karena kan getaran itu yang akan kita terima dari memukul sesuatu. Kira-kira gitu. Gimana nih Pauji? Aduh si Pauji nih susah juga nih ya. Masuk dulu. Nyoba dulu, Bang. Sekalian promo jualan dami. Gimana sih kau? Daminya ini dong. Susah ya. Ini juga teman saya berkali-kali saya bilang, kamu kalau mau dikenal orang sebagai pengrajin boneka kayu, tampil ke muka kayak kapal selam, nongolin tuh hidungnya, nih gua kapal selam nih abis nyelam gitu kan, biar orang-orang lihat ada kapal selam. Ya kalau nyelam terus di daerah pedalaman mana orang akan tahu kita jual dami. Makanya harus muncul ke permukaan, begitu loh maksudnya. Mana nih di invite kagak muncul-muncul. Halo, halo, Pauji, halo Pauji. Oke, jadi balik lagi ya ke school road trip yang tadi saya ceritain. Jadi nanti kan
tujuannya yang tadi ya saya sebutin ya. Jadi untuk melatih disiplin, etika, tahu eh, tahu sopan santun, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain gitu kan, tidak memandang rendah dulu orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga eh, biar matanya terbuka antara film, latihan, sama realita itu ternyata tidak sama gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah yaitu yang tadi saya sebutkan di awal, mungkin kalau di antara nanti siswa-siswa di sekolah itu ada yang ingin berkecimpung di dunia atlet, nah saya akan nyiapin jalur itu untuk bisa jadi atlet. Nah, atletnya terserah mau milih apa, mau milih Wing Chun sendiri atau misalnya enggak aku nggak suka Wing Chun tapi aku suka Kung Fu, ya berarti ikut wusunya. Tapi ada jalurnya gitu. Setidaknya ada wadah yang bisa aspirasi keinginan mereka. Mungkin selama ini mereka punya niat ke arah sana, tapi bingung, gua mau mulai dari mana gitu. Nah, siapa tahu dengan adanya trial Wing Chun yang saya adakan secara gratis di sekolah-sekolah, ya sesuai dengan persetujuan dari pihak sekolah, ya tentunya bisa memberikan aspirasi buat mereka-mereka yang muda untuk bisa berprestasi. Kira-kira gitu. Jadi saya cuma hanya sebagai penjembatan aja, saya cuma jadi jembatan aja gitu. Karena kebetulan memang sekarang saya memang lebih banyak di depan komputer, kalau pagi, kalau siang saya suka keluar gitu kan, nyari recehan di luar gitu. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan gitu kan. eh Ya memanfaatkan waktu aja gitu. Biar waktu saya bisa lebih efektif. Walaupun itu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi yang saya bilang tadi, saat kita sharing ilmu, itu sebenarnya memberikan manfaat yang lebih banyak buat kita untuk bisa lebih berkembang lagi, gitu. Menjadi lebih baik. Susah masuk. Oke, di Sukabumi lagi hujan katanya teman-teman. Hujan, hujan. Di sini juga hujan sih, tapi sudah berhenti. Hujannya sebentar doang. Hari ini mendung pagi, terus siang panas sebentar, menjelang sore mendung lagi. Udah itu ya udah kalem-kalem aja cuacanya, ya sudah itu malam hujan deh. Di Jakarta nggak dingin, Bang Setiawan. Jakarta nggak dingin. Tetap aja kalau misalkan di Jakarta nggak pakai AC, tetap aja panas. Nggak ada dingin-dinginnya. Kalau di Sukabumi ya, kalau di Sukabumi biasanya jam apa namanya? Jam 6 itu udah mulai dingin. Ya, udah mulai dingin. Mulai adem. Betul, betul, betul Bang Setiawan. Jakarta malam aja panas. Jakarta malam aja panas. Tapi saya nggak biasa pakai ini di Jakarta itu. Di sini kan ada AC. Tetap pakai AC ya. Tapi ya karena saya ada sendirian, jadi si AC-nya itu kan lama-lama membuat ruangan dingin. Nah nanti pas saya mau tidur, saya biasanya AC dimatiin bang. AC dimatiin, saya tidur tapi buka baju atas. Ya, jadi saya nggak pakai kaos atasnya. Itu saya biasa tidur sampai pagi dengan kondisi tidak pakai AC. Tapi setelah udara dingin. Karena kalau saya tidur pakai AC, dinginnya itu beda dengan dingin iklim.
di daerah Sukabumi tempat saya dulu tinggal ya. Di sana tuh iklimnya dingin tapi tidak nusuk ke kulit. Kalau AC itu dingin, dinginnya itu nusuk ke kulit dan itu tidak nyaman untuk tidur kalau buat saya ya. Dan kalau keseringan tidur pakai AC pun kayaknya nggak bagus, nggak bagus. Makanya kenapa anak-anak Gen Z yang udah keseringan tidur pakai AC, kalau kita lihat itu kulitnya itu pucet, ya, putih pucet, bagus-bagus syukur-syukur warnanya coklat, kayak warna kulit saya gitu kan. Mungkin lebih lebih muda lagi lah, jangan kayak saya punya. Kalau saya punya mah udah kayak Cina Benteng. No offense ya, kayak Cina Benteng. Tapi setidaknya mereka-mereka itu Gen Z yang hidupnya sudah di ruangan AC tetap harus kena matahari. Karena matahari itu tetap bagus buat kulit, vitamin. Kulit nggak gampang kena alergi, kulit nggak gampang kena bakteri yang biasa bikin gatal-gatal dan lain sebagainya gitu. Itu fungsinya bakteri. Fungsinya itu apa? Matahari. Iya, maksudnya kulit putih, bukan putih kenapa-kenapa. Kulitnya kering. Kamu coba ini dulu. Sorry, maaf. Kamu pakai apa providernya 4G? Kalau Indosat, saya nggak yakin Indosat. Apalagi Tri ya. Waduh, Tri jangan deh. Signalnya sudah empret-empretan. Nggak bisa kalau pakai Tri. Indosat juga sama, nggak bagus sinyalnya. Oh, Telkomsel bagus dong, harusnya dong. By the way, dicek dulu kuotanya. Jangan sampai kuota 2 giga kamu mau live streaming. Itu habis sebentar juga. Atau mungkin nggak ada kuotanya, makanya kagak bisa connect. Tapi nggak apa-apa lah kalau sudah tidak bisa live juga, kamu udah kemalaman juga live-nya ini udah jam setengah 10. Setengah 10 ya? Iya, udah setengah 10. Maksud saya tuh ya, kamu live itu sama kita ngobrol, kamu kenalin, oh boneka kayu begini begini begini. Ya kalau kamu tidak ada pikiran ke sana ya sudah, nggak masalah sih buat saya mah. Yang rugi kan bukannya saya. Gitu loh maksud saya. Secara quality boneka kayunya Bang Fauji kayaknya bagus. Ya, betul. Kalau menurut saya boneka kayunya Fauji itu bagus. Ya, cuman ya harus dipermak sedikit. Ya, kadang masih suka belum stabil gitu, belum stabil. Ya itu harus punya kestabilan lah, dimana sama kayak latihan Wing Chun lah. Sebelum kita latihan mukul, kita harus punya kestabilan pukulan dulu. Jadi biar biar berkali-kali mukul pun ya tenaga lontaran sama momentumnya tetap sama gitu. Tapi kalau quality dijamin boneka kayunya Fauji kualitinya bagus karena dia selalu menggunakan kayu yang berkualitas. Dia manual, Bang Setiawan. Jadi pengeringannya dia tuh lakukan manual banget. Ya, jadi nggak di oven, tapi manual banget. Tapi itu bener-bener kering banget gitulah. Ya walaupun nggak sampai 100% ya, tapi kering. Dan yang dia tawarkan itu standarnya itu adalah kayu mahoni, ya kan? Ya kayu mahoni itu satu kelas di bawah jati ya kayunya. Itu biasa dipakai buat
kayu-kayu furniture yang cakep-cakep gitu kan, karena corak-corak kayunya juga bagus gitu. Nah, wajar kalau misalkan mungkin kemarin ada yang tanya barangnya Fauji itu kok harganya lumayan. Ya, memang karena beliau itu pakai kayunya mahoni gitu. Nah, nanti kalau misalkan desainnya mau di custom seperti yang kita mau, seperti misalkan kalau standarnya kayunya si Fauji itu kan bentuknya dia lurus dengan tripod bawahnya, ya kan? Nah, tripodnya ini ya seadanya, memang karena untuk menyanggah si boneka kayu itu supaya berdiri. Tapi kalau misalkan pengen kokoh, ya nanti tinggal minta aja penyanggahnya dibuat lebih berat. Tapi tentunya kalau penyanggah dibuat lebih berat, berarti dia menggunakan kayu yang lebih berat. Kayunya lebih banyak gitu, kayunya lebih banyak. Nah, tentunya harganya pun akan berbeda gitu. Atau misalkan, aku pengen yang bentuknya kayak lemari dengan siku-siku yang kayak lemari penyangganya. Ya boleh aja, tinggal diomongin. Nanti beliau yang ngedesain bentuknya gitu. Ya sudahlah Ji, nanti kamu live live aja barengan sama saya lain waktu. Karena sudah malam juga. Oke ya teman-teman, karena planningnya tidak sesuai dengan dan berjalan normal ini ditunggu-tunggu orangnya baru muncul, biasalah ya. Jam karet itu kebiasaan orang kebiasaan negeri Konoha itu kalau janji sesuatu itu pasti ngaret. Pasti ngaret padahal janjinya tuh dari awal tuh udah jam 8, bisa bilang jam 8, jangan sampai malam banget. Karena besok juga kan ada sebagian orang yang harus kerja gitu kan. Nggak bisa, kalau kemarin sih bisa sampai malam ya. Kemarin sampai berapa ya sama Korobin itu sampai setengah 11 kalau nggak salah. Sampai setengah 11. Oke, ada yang bertanya lagi teman-teman? Tolong didoakan ya, mudah-mudahan school road trip yang saya planning itu bisa berjalan dengan baik ya. Terus juga ya buat teman-teman silakan spill ya foto-foto foto spill nama sekolah yang ingin saya kirimkan surat cinta gitu kepada Bapak guru olahraganya untuk aktivitas Wing Chun trial gratis ya di sekolahan. Oke, kira-kira itu aja teman-teman. Sorry yang baru join. Terima kasih juga yang sudah ngedengerin saya ngebacot, walaupun ngebacotnya sendirian tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan planning. Emang Fauji keterlaluan kalau janji kadang suka lupa, ya kan? Masih muda juga lupa. Oke, kita ketemu lagi nanti ya. Saya live lagi mungkin hari Sabtu depan atau hari Minggu depan. Eh, besok lagi. Besok lagi. Besok hari Senin. Hari Senin itu saya rencana mau ke Bulungan. Besok Senin itu saya merencana malam mau ke Bulungan. Udah lama saya nggak main ke sana. Saya mau lihat teman-teman yang di Bulungan. Karena kan di Bulungan itu latihannya setiap hari Senin jam 7 sampai jam 9 malam. Dari kemarin saya udah janji mau ke sana, tapi belum terrealisasikan. Ya mudah-mudahan besok saya mau ke sana rencananya. Gitu loh. Hari Selasa saya ada kelas juga di Rawamangun. Itu jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, paling bisa live lagi mungkin hari Rabu. Kira-kira itu aja. Oke, sampai ketemu lagi ya Bang Setiawan. Nanti Bang Setiawan ikut live juga dong. Nanti saya invite. Kita ngobrol-ngobrol aja daripada cuma ngeliat tulisan doang gitu.
Tulisan doang. Nggak apa-apa, mukanya ditutupin aja. Yang penting kedengaran suaranya. Ya oke, kira-kira itu aja ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi lain waktu. Salam, Wing Chun Harmoni Indonesia. Bye.